Asal dari mana nih, teman-teman? Mungkin bisa disebutin dulu nih sebelum kita mulai acaranya. Bisa disebutin di kolom chat sembari menunggu teman-teman yang join nih. Ada nggak nih yang dari Jawa Timur? Halo, pagi Mbak Pipit. Pagi Mbak Indah. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman gimana nih kabarnya? Oh ini ada dari Kediri nih, Kak Anggun. Teman-teman yang lain dari mana ini? Oh Malang hadir sama nih kayak aku juga dari Malang nih. Ada yang dari Jawa Tengah? Hadir? Oh Jogja, mantap. Jawa Barat? Apa ada yang dari luar Jawa nih? Oh Banten, weh, mantap. Terus kalau yang dari luar Jawa ada nggak nih? Sumatera mungkin? Gimana nih kabarnya teman-teman? Apa masih sekolahnya masih daring? Kuliahnya masih daring atau udah mulai ini offline? Boleh dong dibalas di kolom chat biar aku nggak sendirian. Kalau yang mau on cam boleh banget ya teman-teman. Oke, karena udah 20 orang nih yang join, mungkin sembari nunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja ya caranya biar nggak siang-siang. Oke, baik. Aku mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun di seluruh penjuru Indonesia ya, teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesuksesan oleh Allah. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Kurnia, teman-teman. Saya founder dari Komunitas Muda Inspiratif. Nah, pagi ini kebetulan saya akan memandu secara langsung acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang udah hadir pada acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Mbak Muspita, selaku perwakilan dari Ines Kosmetik yang selalu setia mensponsori setiap acara kami. Terus kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Najwa juga, selaku narasumber kita untuk acara hari ini. Alhamdulillah ya, teman-teman, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena kita masih bisa berkumpul bersama-sama secara online untuk menimba ilmu bareng dari narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, sebelum acara yang dimulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pembukaan udah ya, saya buka tadi. Kemudian bentar lagi akan ada sedikit pengenalan company profil Ines, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus sesi tanya jawab, kemudian penutup. Nah, selanjutnya saya akan membacakan peraturan dalam seminar pagi hari ini. Kalau bisa, teman-teman dimohon on cam ya, biar saya nggak sendirian nih, teman-teman. Yang pertama, untuk peraturannya, dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon ya, teman-teman. Terutama ketika ada yang berbicara atau Mbak Najwa yang berbicara saat nanti itu menjelaskan materi, begitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau berbicara atau bertanya secara langsung kepada Mbak Najwa, teman-teman bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bertanya di kolom chat, nanti akan aku bacakan, begitu ya. Jangan lupa namanya siapa, kemudian asal dari mana, gitu ya. Nah, nanti aku akan milih nih pertanyaan dari teman-teman yang diajukan kepada narasumber kalau misalnya banyak. Tapi kalau misalnya nggak banyak, nanti akan aku share nih semuanya, begitu ya. Nah, kemudian yang untuk yang ketiga,
Nanti di akhir acara kami akan membagikan link feedback, begitu ya teman-teman, untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi nanti setelah teman-teman, setelah acaranya, mohon jangan keluar dari grup dulu ya teman-teman, nanti ditunggu untuk link sertifikatnya ya teman-teman gitu. Nanti kami akan bagikan link drive sertifikatnya gitu. Nah, kemudian jangan lupa screenshot acara. Nanti misalnya kalau teman-teman ada kendala dalam pengisian link feedback, teman-teman bisa nih untuk ini ya, men-screenshot acaranya, kemudian bisa mengirimkan ke HR kami kalau teman-teman itu mengikuti acara pada seminar pagi hari ini. Nah, insya Allah link sertifikatnya nanti akan dibagikan maksimal 7 hari setelah acara melalui grup APP, gitu ya. Jadi jangan leave grup WA dulu ya. Oke, memasuki acara yang kedua, yaitu pengenalan company profil Ines. Nah, untuk Kak Muspita, waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Kak Beatrice, mungkin bisa dibantu untuk sharing. Oke, makasih banyak. Oke, terima kasih ya terima kasih kepada Mbak Ida selaku vendor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya buat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muspita Sari ya, perwakilan dari Ines Kosmetik Medan. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia komunitas muda inspiratif ya, dan terima kasih juga kepada pemateri dan juga para peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Ines Kosmetik adalah brand lokal ya yang didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur, berproduksi semenjak tahun 1998 dan tentunya sudah eksis selama 23 tahun yang lalu. Produk kita sudah memiliki izin BPOM, mengantongi sertifikat MUI, dan juga berlabel halal. Produk kita terdiri dari skincare, dekoratif, dan juga body care. Yang pertama itu skincare ya, di mana pada masa COVID ini kita tidak bisa merawat wajah ke salon ataupun ke klinik-klinik kecantikan. Produk kita mempunyai perawatan wajah seperti facial foam, masker, dan juga scrub. Dan di sini juga kita ada setiap peserta yang ingin berbelanja, kita ada potongan diskon 30% perbelanjaan Alde dan Alnek dengan butiran vitamin E, dengan butiran biru vitamin E, hidrasi kulitmu, lembabkan kulitmu. Dan di sini ada potongan 30% setiap perbelanjaan up to 20.000 free ongkir, dan ada diskon 15% setiap perbelanjaan kecuali Alde dan Alnek ya. Dan selanjutnya itu ada dekoratif untuk mempercantik para peserta dan para panitia yang ingin mengkoleksi produk kita seperti bedak padat, eyeshadow, blush on, dan juga lipstick. Dan selanjutnya itu ada body care untuk perawatan badan yang bisa digunakan untuk pria ataupun wanita seperti hand and body lotion, body wash, dan juga body scrub. Yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Ines Kosmetik bisa kunjungi www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin berbelanja online, e-commerce-nya Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee. Dan yang ingin berbelanja langsung bisa kunjungi outlet Ines terdekat di wilayahnya masing-masing, ada di seluruh Indonesia ya. Jadi lebih gampang mencari produk Ines di toko-toko kita masing-masing. Dan demikianlah kata sambutan dari Ines Kosmetik, dan terima kasih kepada seluruh panitia komunitas muda yang telah selalu memberi kesempatan kepada Ines Kosmetik untuk mensponsori acara webinar hari ini. Dan demikianlah kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ya Mbak ya, banyak banget nih macam-macam produknya Ines. Pasti kualitasnya juga bagus-bagus nih ya Mbak ya. Boleh nih teman-teman nanti kalau misalnya berminat begitu ya, langsung kunjungi toko-toko terdekat atau langsung kontak di Mbak Muspita ya. Tadi kan udah sempat di share screen ya untuk nomornya. Atau bisa langsung aja belanja di toko-toko terdekat yang ada di daerah teman-teman gitu. Oke, baik. Langsung aja kita masuk ke acara intinya ya. Nah, ada pepatah nih teman-teman. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi aku bacain CV dari Kak Najwa dulu ya.
Untuk Kak Beatrice, boleh minta tolong ditampilkan CV dari Kak Najwa. Oke, nah Mbak Najwa ini aslinya dari Bogor nih, teman-teman. Oke, untuk kontaknya bisa dikontak yang ada di layar teman-teman. Kemudian ini Facebook dan LinkedIn-nya yang bisa dihubungi. Oke, sekarang Mbak Najwa konsen untuk melakukan penelitian tentang climate change, isu ya, isu tentang isu. Wah, ini sama nih, aku juga suka banget dengan isu lingkungan nih. Apalagi sekarang ada COP26 ya, yang ada di Swiss itu ya. Memang lagi hangat banget nih, climate change. Oke, kemudian, oh iya iya, untuk Mbak Najwa ini konsennya paling konsen dengan SDGs. Oke. Oh, sekarang untuk Mbak Najwa, pendidikannya saat ini adalah di Universitas Gajah Mada. Sampai tahun 2020 sampai sekarang. Oke. Dulu Mbak Najwa pernah bersekolah di SMA 1 Bogor. Oke, agak ke bawah. Untuk skill yang dimiliki, ada project management, complex problem solving, kemudian communication, public speaking, kemudian writing, negotiation, kemudian content creator. Terus kemudian ketertarikan Mbak Najwa sendiri, membaca buku, menghandle project, kemudian aktif dalam kegiatan sosial dan volunteering, kemudian berorganisasi ya, pasti wah luar biasa nih, aktivis. Oke, lanjut. Oh, research juga. Kemudian juga sering banget hadir di acara webinar dan seminar dan online course. Oke. Untuk proyek yang dilakukan sekarang itu adalah Uvopreneur 2021. Posisinya mengorganisir ya, mengorganisir. Oke. Kemudian lanjut lagi, Kak Beatrice ke bawah. Oke, selain itu juga proyek yang dijalani saat ini yaitu melakukan ini ya, untuk memimpin ya, istilahnya memimpin webinar ya ini untuk climate change. Oke, kemudian juga memimpin proyek Youth Leader Camp 2019. Oke. Kemudian untuk publikasinya, lanjut lagi ke bawah. Oke. Mbak Najwa pernah membuat buku motivasi yang berjudul Para Pejuang Mimpi. Oke. Kemudian prestasinya luar biasa banget ya. Seperti yang teman-teman ketahui untuk di pamflet ya, Mbak Najwa sudah pernah meraih gold medal ya di Malaysia 2021, kemudian mendapatkan beasiswa. Wah, luar biasa banget nih, teman-teman bisa baca di slide sendiri ya, teman-teman, yang tampil di layar HP atau layar laptop teman-teman. Oke, agak ke bawah. Oke, wih, luar biasa banget nih prestasinya, teman-teman. Oke, nah, luar biasa ya, teman-teman, untuk prestasinya. Nah, kalau gitu, tanpa berlama-lama nih, teman-teman, mungkin cukup sekian gitu teman-teman, sembari bisa dilihat di layar untuk CV-nya. Nah, tanpa lama-lama lagi nih, langsung aja nih aku panggilin Mbak Najwa. Mbak Najwa, apa udah hadir bersama kita nih pagi ini? Ya, halo, selamat pagi Mbak. Pagi, Mbak Najwa, gimana nih kabarnya ini pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Sekarang di mana nih Mbak posisinya? Di Ya Jogja kebetulan, atau di rumah di Cirebon? ya kebetulan lagi di Turki Mbak, masih Oh, ada di kegiatan Turki. gitu. Jadi emang masih dingin-dinginnya di sini. Di sana Wah, udah keren siang banget. ya, ya. Ya di sini masih jam 5-an gitu sih. Tapi semoga semangatnya nggak luntur buat sharing dan berbagi gitu sama teman-teman dan saling tuker pikiran juga gitu. Amin, amin, Mbak. Wah, kalau gitu ini ya, apa masih kuliah, Mbak? Bisa saat ini? Sembari kuliah nih, Iya, berarti ya. Kuliahnya dari online, dari Turki sana ya? ya, ya bener Mbak, masih kuliah gitu.
Jadi masih ini juga ada kegiatan sambil kuliah online juga gitu. Keren banget, Mbak. Oke, mungkin langsung aja nah, Mbak Najwa, mungkin untuk memaparkan materinya gitu. Oh iya, baik Mbak. Mungkin Oh, bisa di-share kami, screen juga. Ya, oh gitu. oke mungkin aku juga mau nyapa teman-teman semua di sini. Halo, selamat pagi. Sebelumnya salam kenal juga mungkin buat yang belum pernah ketemu gitu ya. Mungkin kalau ada yang udah pernah ketemu, selamat datang. Dan mungkin sebenarnya di sini aku juga bukan yang expert banget, tapi mungkin di sini aku akan coba ngasih point of view tentang scholarship atau student exchange yang pernah aku dapat ke teman-teman untuk jadi salah satu referensi gitu dan insight baru gitu. Jadi nanti aku juga pengen banyak tanya jawab juga atau banyak diskusi gitu sih sama teman-teman sekalian di sini ya biar dapat insight dua arah gitu. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Mungkin tadi udah dibacain juga ya CV-nya. Jadi mungkin ini kayak sekilas background aku juga kayak kenapa aku tertarik banget gitu ingin sharing atau ingin berbagi sama teman-teman. Mungkin tadi udah dijelasin ya. Mungkin di tahun ini lebih banyak fokus ke kayak kompetisi-kompetisi kayak paper competition, terus juga alhamdulillahnya kayak pernah mendapatkan beberapa beasiswa juga, baik itu kayak skill development mungkin lebih ke kayak mentoring gitu tentang public speaking atau tentang mentoring kepemudaan kayak soft skill dan lain sebagainya dan juga alhamdulillahnya di tahun ini juga dapat beasiswa dari pemerintah Kota Bogor, Kabupaten Bogor namanya Pancakarsa kayak gitu dan mungkin fokusku tuh sebenarnya lebih ke SDGs mungkin tadi udah di ada di CV gitu ya SDGs yang emang khususnya ke arah lingkungan karena background aku itu dari geografi lingkungan di UGM jadi mungkin aku emang ada ketertarikan terhadap isu-isu lingkungan seperti climate change atau climate crisis terus juga mungkin lebih ke arah pemberdayaan lingkungan dan kesehatan lingkungan kayak gitu. Ini bisa di next, Kak. Oke, mungkin sebenarnya di sini tadi pengen coba aku masukin foto, cuman kayaknya agak lama gitu karena di sini agak-agak jelek sinyalnya, maaf ya. Ya mungkin di sini aku pengen ngasih gambaran kayak kenapa kenapa sih kayak kita tuh sebagai pemuda tuh kayak penting gitu buat at least kita tuh bisa ngelakuin yang namanya student exchange atau kayak study abroad, study overseas itu maksudnya gak cuma di Indonesia gitu. Ya banyak banget kalau misalnya dari aku pribadi untuk ngomongin kegiatan-kegiatan di luar negeri itu maksudnya banyak banget ya bisa itu entah itu student exchange atau kegiatan kepemudaan mungkin yang sekarang lagi aku sendiri ikuti itu tuh lebih ke acara kepemudaan gitu yang emang fokusnya ke bidang kepemimpinan yang diadain di Istanbul, Turki. Jadi fokusnya itu lebih ke kegiatan-kegiatan seperti conference, terus juga kayak kegiatan penyampaian kayak leadership activity gitu. Terus mungkin fokusnya lebih ke arah kepemimpinannya. Jadi dilatih kayak soft skillnya gimana, ya mungkin, lebih dilatih kayak soft skill-nya itu gimana, kayak kita, melihat dunia tuh dari berbagai perspektif, nggak cuman dari Indonesia aja, tapi kayak dari orang-orang di luar Indonesia untuk melihat Indonesia sendiri itu gimana. Dan mungkin ini kayak beberapa yang aku sendiri ngalamin kayak kenapa aku pengen banget gitu untuk ngelakuin student exchange gitu. Yang pertama adalah yang pasti international exposure-nya karena kalau misalnya kita tuh bisa keluar bisa keluar dari zona nyaman, salah satunya kita bisa keluar negeri gitu. Dan untuk nggak cuma liburan ya, tapi mungkin untuk ngelakuin sesuatu kegiatan, menurut aku itu suatu ada hal yang bisa kita dapat gitu kayak international exposure-nya atau pengalaman internasional itu bakal kerasa banget karena di sini kita benar-benar apa ya ngelihat sesuatu tuh dari berbagai perspektif gitu dan juga bener-bener vibes survivalnya itu kerasa banget ya misalnya kita harus lebih mandiri terus juga nanti akan lebih lebih mandiri lebih ngerasa kalau bener-bener kita tuh harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu gitu sedangkan mungkin kalau di Indonesia kan kesannya kayak eh, jatuhnya kayak mengandalkan gitu. Kalau misalnya aku sendiri jatuhnya kayak terlalu mengandalkan sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa ke luar negeri dan kayak survive, itu kerasa lebih rasa kayak mandiri gitu. Mungkin
aku juga suka banget nonton film-film kayak misalnya mungkin kalau teman-teman tahu Andre Hirata kayak gitu kan juga sangat survival banget gitu. Terus filmnya apa almarhum Pak B.J. Habibie itu juga pas lagi di Jerman. Nah itu aku juga suka banget kayak ngelihat perjuangan mereka untuk bisa kuliah di luar negeri atau gimana apa ya survival mereka gitu. Terus juga networking yang gak kalah penting, networking juga itu udah pasti bakal jadi poin plus banget kalau kita bisa ngelakuin hal itu. Jadi kita punya yang namanya apa networking yang gak cuma dari Indonesia gitu, dan itu tuh mereka tuh punya cara pikirnya masing-masing yang itu tuh bisa kita apa ya bisa kita pahami atau bisa kita jadi apa tolak ukur gitu untuk oh harusnya kayak gini atau oh bisa melihat sesuatu dari hal yang berbeda gitu. Terus yang gak kalah penting tuh open minded, dan kenapa aku bilang be an eagle, aku tuh baru aja kemarin ikut apa kayak leadership seminar gitu. Jadi intinya kalau misalnya di Indonesia, mungkin kita sekolah di Indonesia itu kita dididik kayak harimau atau kayak singa gitu ya. Jadi kita kayak di kandang, di kandang sendiri gitu kan. Terus kita di kandang sendiri kayak gitu untuk bagaimana bisa membangun Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bisa ngelakuin pendidikan di luar negeri, entah itu ngelakuin kegiatan internasional di luar negeri atau sekolah di luar negeri atau apapun yang kita lakukan nggak di Indonesia, itu kita tuh ibarat kayak elang gitu. Jadi katanya itu kita tuh dididik untuk melihat dunia tuh dari arah perspektif yang berbeda gitu. Jadi bisa terbang bebas, melihat apa, melihat indahnya dunia dari atas gitu kan. Jadi itu bener-bener hal yang apa nggak didapetin dari orang-orang yang mungkin apa tidak melakukan hal itu gitu. Terus yang terakhir juga menurutku adaptif. Kalau adaptif ini mungkin yang udah tadi aku singgung ya. Adaptif ini maksudnya adalah kan banyak kalau misalnya kita misalnya ngelakuin student exchange atau kita berada di tempat yang berbeda, itu kan pasti kita ngerasa kayak culture shock gitu ya, budayanya beda. Mungkin kalau negara-negara yang Asia nggak terlalu culture shock gitu, tapi kalau misalnya ngelakuinnya di Eropa atau di US bahkan, itu kan kerasa banget budayanya yang beda banget. Entah itu dari budaya mungkin dari kebudayaan Barat dan budaya Timur gitu. Terus juga cara gaya hidupnya atau cara berpikirnya atau behaviornya, kebiasaan dan lain sebagainya itu kan beda. Jadi banyak hal yang mungkin bakal membuat culture shock, dan disinilah dilatih untuk gimana caranya bisa adaptif gitu. Makanya itu salah satu soft skill juga yang bakal dilatih atau yang bakal apa yang bakal diasah gitu ketika kita ngelakuin international events atau international kegiatan internasional kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang emang nggak didapetin dari orang yang tidak melakukan itu, karena ibaratnya kayak kita mau nggak mau tuh harus ngelakuin hal-hal kayak harus adaptif, harus survive mandiri, karena jatuhnya itu juga kayak tuntutan gitu kan, tuntutan untuk ngelakuin itu gitu. Kayak mungkin bisa di next juga Kak. Mungkin kayak setelah kita tahu kayak kenapa sih kita harus ngelakuin student exchange. Nah, mungkin ini juga kayak aku bakal paparkan kayak three things need to be considered while applying for scholarship. Mungkin banyak juga kan student exchange atau kegiatan-kegiatan internasional itu yang emang ada yang memberikan beasiswa atau mungkin beasiswa in general gitu. Kalau aku sendiri selama apa selama banyak mencoba gitu kan beasiswa pun pasti banyak gagalnya juga gitu. Kalau aku sendiri merangkum yang tiga hal itu, yang pertama yang pasti opportunity opportunity to grow. Kenapa aku bilang gitu? Karena sejujurnya ketika kita kayak apply for some scholarship itu kan kita harus membuat namanya CV atau motivation letter, atau kita harus membuat kayak personal statement yang kayak gitu-gitu. Dan menurut aku seiring berjalannya waktu kita mempersiapkan itu tuh menuntut kita untuk yang namanya self reflection gitu. Jadi mungkin ini juga saran aku juga buat teman-teman dan juga buat aku sendiri gitu ya. Yang pertama itu sebelum apply scholarship itu harus know yourself better gitu. Harus tahu dulu diri kita, apa yang kita mau, apa yang mau kita tuju. Terus kayak kenapa kita milih itu gitu. Kenapa kita pilih beasiswa itu atau program itu gitu. Kenapa harus kita yang kepilih gitu. Dan pokoknya serangkaian self reflection kayak keunggulan kita apa, kelemahan kita apa. Terus kayak
keunggulan kita apa. Ya, jadi kayak apa namanya, keunggulan kita apa kayak gitu kan. Dan apa yang bisa apa namanya, apa yang bisa kita pelajari gitu. Jadi selama kita mempersiapkan itu kan kita banyak self reflection kan, kayak kita harus banyak-banyak searching gitu, kayak program ini tuh unggulnya di mana sih, atau kayak kampus ini program ini tuh apa benefitnya apa kayak gitu. Terus yang kedua itu opportunity to network. Ini juga nggak kalah penting ya. Jadi setiap kalau misalnya setiap kita ikut event atau lomba atau apapun itu pasti kan ada teman baru, kawan baru gitu ya. Itu benar-benar opportunity to network, karena kadang-kadang tuh dari networking itu tuh kita bisa, ibaratnya kalau apa Steve Jobs itu bilang connecting the dots gitu kan. Jadi kalau kita ikut lomba A, dapat teman A B C D, ikut lomba B tuh teman-teman A B C D ini punya teman lagi yang ikut bareng. Jadi tuh kayak bener-bener connecting the dots gitu. Jadi semuanya tuh berhubungan, dan semakin banyak kita aktif ikut sesuatu kegiatan apapun itu, mungkin gak cuma beasiswa ya, tapi mungkin juga kepanitiaan atau misalnya organisasi, itu benar-benar akan menambah networking kita, dan itu bakal berguna ketika kita nanti mungkin after graduate gitu, atau ketika lulus gitu. Terus yang ketiga juga opportunity to develop. Mungkin di sini adalah how to develop ourselves gitu, adalah lebih kepada menurut aku adalah caranya kita tuh tahu keunggulan kita dulu, dan apa yang mau, apa ya, kita tahu dulu goals kita gitu. Karena menurut aku ketika aku tahu misalnya, oh aku goalsnya pengen jadi A B C D, terus aku pengen aku udah punya planning misalnya di kuliah ini mau ngapain aja, atau mau apa yang mau aku kejar di semester ini. Ketika kita udah tahu kayak short goals atau short apa planningnya, terus juga long termnya itu mau mau apa gitu ya goalsnya, kita tuh akan bisa lebih apa menentukan mana yang harus kita ikuti, mana yang mungkin harus kita apply sesuatu gitu ya untuk mendukung goals itu gitu. Jadi kita breakdown lagi setiap goals besar itu jadi goals-goals yang lebih kecil kayak gitu. Dan itu menurut aku juga apa ya, saling berkaitan gitu. Misalnya aku pengen ikut program A tapi aku harus punya memenuhi syarat misalnya TOEFL dulu atau IELTS dulu. Jadi mau nggak mau harus belajar IELTS dulu gitu. Terus dari belajar IELTS terus di breakdown lagi, misalnya oh berarti sehari aku harus misalnya latihan misalnya 2 jam sehari atau sejam sehari kayak gitu gitu, tuh lebih di breakdown lagi. Oke, terus bisa di next juga. Mungkin selain tiga cara ini ya, ini adalah kayak gimana sih kita prepare for applying to scholarship gitu ya. Gimana sih kayak bener-bener kita tuh mempersiapkan kalau misalnya kita mau daftar beasiswa atau daftar program-program yang emang ada beasiswanya, yang emang ada seleksinya kayak gitu. Yang pertama yang pasti apa ya, the most important things I think adalah activate your why and then research. Kenapa aku bilang why? Karena menurut aku itu untuk mempersiapkan beasiswa atau bahkan apa ya, bahkan untuk admissionnya aja itu kan banyak requirements-nya. Misalnya kayak oh harus lampirin CV yang harus misalnya 500 kata atau 1.000 kata gitu. Terus harus enggak, itu misalnya motlet ya, motivation letter, terus harus ngelampirin CV dengan 2 lembar misalnya, terus harus punya persyaratan bahasa Inggris sekian skornya, terus harus punya surat rekomendasi. Mungkin teman-teman juga udah banyak ya berarti yang apa, aku percaya teman-teman udah di sini juga udah banyak searching-searching kayak persyaratan-persyaratannya, dan itu banyak yang emang cukup apa ya, cukup banyak gitu dokumennya, dan itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau nggak ada strong, kalau nggak ada kayak why reasonnya yang strong banget, itu tuh akan ketika di tengah jalan tuh akan kayak macet gitu. Jadi akan nggak lanjut karena demotivation gitu. Karena dia nggak tahu kayak kenapa sih harus capek-capek buat ini gitu. Kenapa sih harus kayak susah-susah ngelakuin ini gitu. Itu kalau misalnya nggak punya apa why yang kuat gitu. Jadi nggak tahu kenapa gitu. Makanya menurut aku juga penting untuk benar-benar mendefinisikan atau apa, benar-benar cari tahu why-nya itu kenapa, kayak kenapa harus mau apa beasiswa ini gitu, dan juga research.
research itu menurut aku bener-bener bagian yang paling krusial juga. Iya benar-benar benar banget Kak Bella. Jadi salah satu juga buat visa itu juga pokoknya detail juga gitu ya. Harus detail juga dalam mempersiapkan dokumen karena banyak banget orang-orang yang mungkin gagal di tahap pertama karena kesalahan kecil banget gitu. Karena kesalahan yang mungkin oh salah tanggal lahir ketika ngisi form itu kan sepele banget tapi akhirnya dia nggak lolos ke tahap selanjutnya gitu. Which is bisa aja dia sebenarnya potensial tapi karena keteledoran atau mungkin karena namanya manusia mungkin human error gitu jadi akhirnya dia nggak lolos ke tahap lanjut jadi banyak banget aspek-aspek yang sebenarnya kecil banget itu kayak remeh-temeh tapi bakal jadi sesuatu yang besar kalau nggak diperhatikan dengan baik gitu research mungkin kalau ngomongin research itu lebih kepada fokus kita mau apa gitu jadi menurut aku lebih aktif-aktif juga untuk kayak follow-follow Instagram beasiswa yang pengen dituju atau program yang pengen dituju pokoknya aktif sosial media karena kan sekarang kalau ngomongin sosial media tuh ini banget apa namanya apa ya besar banget ya dampaknya dalam segala aspek gitu dan informasi udah sangat tersebar luas dimanapun itu di Instagram atau misalnya di website di mana jadi mungkin banyak-banyak juga apa up to date terhadap info-info tersebut biar kita tuh nggak ketinggalan mungkin deadline terhadap beberapa program gitu kita bisa lebih apa namanya tahu deadline program ini tuh kapan-kapan kayak gitu. Dan mungkin yang kedua itu be passionate toward something you believe in. Mungkin kalau di sini yang ingin aku tekankan ada passionate di sini kayak apa ya? Misalnya Misalnya kayak kita udah tahu gitu kita mau ngejar beasiswa apa dan kita tuh udah tahu keunggulan kita apa. Misalnya oh aku fokusnya di bidang lingkungan misalnya atau aku kayak tertarik ke isu-isu kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi aku fokus kepada program-program yang emang mampu mengakselerasi atau mampu mewadahi kemampuan aku atau keinginan atau misalnya mewujudkan passion aku di situ gitu. Jadi biar bisa align satu sama lain gitu karena di sini apa ya di sini menurutku mungkin penting juga untuk passionate karena ketika kita ikut sesuatu nggak passionate for what we apa believe in itu bakal jadinya setengah-setengah gitu jadi kalau aku berusaha untuk melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin karena biar kita tuh bisa benar-benar stand out dan kayak nggak cuman apa ya nggak cuman kayak ikut-ikutan aja gitu karena nanti feel-nya beda itu sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing ya ada yang emang cuma pengen ikut-ikutan tapi kalau aku sendiri merasa bahwa mungkin itu reason why-nya itu harus dicari dulu misalnya kamu misalnya kalian pengen ikut program A itu reason why-nya apa gitu dan output yang diharapkan apa apakah cuman ikut aja atau misal outputnya pengen dapat ilmu dan harus ngelakuin something bla 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 atau apa itu mungkin harus di apa di breakdown lagi untuk lebih apa ya untuk bisa lebih jelas gitu nanti ketika selesai program atau selesai ikut sesuatu atau selesai mendapatkan beasiswa A gitu kayak output yang diharapkan apa misalnya sesimpel kayak misalnya beasiswa LPDP gitu kan itu kan lebih ke kontribusi ke Indonesia berarti kan outputnya gimana nanti itu mereka ketika kuliah itu kembali untuk membangun Indonesia kayak gitu jadi hal-hal kayak gitu yang juga harus definisikan gitu ya terus yang ketiga itu prepare for a story and interview gitu ya interview and story. Terus kalau misalnya di sini story di sini tuh lebih kepada mungkin ya kalau kita daftar beasiswa banyak disuruh bikin motivation letter kan dan motivation letter tuh it's not only a story it's not only kayak how you tell the story tapi lebih kepada cerita yang dikemas biar menarik dan maksudnya tuh jadi apa ya sesuatu yang emang menarik untuk dibaca gitu jadi bukan cuman sekedar cerita kita doang cerita kayak kemarin tuh aku ikut ini tapi lebih kepada mungkin kalau tips juga kalau misalnya apa nulis kayak motivation letter atau kayak gitu tuh lebih fokusin ke kontribusi yang udah kita berikan gitu jadi biar apa ya ada bukti nyata yang kita kasih ke mungkin para panitia atau misalnya para rekrutmen kalau kita tuh udah melakukan sesuatu dan ada hasilnya gitu. Jadi ada kontribusi yang udah kita berikan. Jadi kita nggak cuma cerita kalau kita ikut banyak kegiatan tapi outputnya apa gitu kan. Misalnya kan banyak kan mereka kan pasti nggak mau ngasih sesuatu tuh kepada orang yang apa ya cuma-cuma gitu. Jadi mereka bakal ngasih sesuatu ke orang misalnya kayak
pemberi beasiswa tuh bakal ngasih sesuatu yang emang ke orang yang worth it gitu. Orang yang worth it untuk diberi beasiswa ini. Jadi mereka juga bakal ngelihat kontribusi kita itu apa aja sih selama kita misalnya di kuliah atau selama kita misalnya di organisasi itu apa aja yang udah kita berikan. Jadi makanya mungkin di sini juga ada mungkin ya yang masih maba juga atau mungkin bahkan SMA atau kayak gitu dan mungkin udah tertarik pengen daftar apa beasiswa tertentu. Mungkin aku juga bisa saranin dari pengalaman aku pribadi itu bisa coba lihat background beasiswanya itu gimana. Terus juga bisa coba lihat misalnya visi misinya gimana agar nanti bisa kegiatan-kegiatan yang kita ikuti itu setidaknya bisa ada korelasi dengan tujuan visi misi dari program tersebut kayak gitu. Mungkin oke, mungkin kita di next Kak. Nah, mungkin selanjutnya ngomongin apa ya? Mungkin kan setelah kita setelah kita nyusun apa namanya berkas-berkas ya untuk misal tahap pertama gitu tuh sebenarnya tahap kedua itu ada yang paling sering juga itu interview. Ada beberapa biasanya sebenarnya nggak di interview juga, tapi ada yang emang menggunakan interview dan salah satunya kenapa sih interview interview ini krusial? Karena kebanyakan beasiswa tuh menaruh interview itu di final selection. Misalnya selection selection satu itu stage one itu misalnya hanya berkas-berkas. Terus seleksi kedua ada yang misalnya ada tes pengetahuan dulu, ada yang langsung ke interview ke final selectionnya. Jadi menurut aku ini adalah tahap yang paling krusial untuk menentukan kayak bakal dapat atau enggak gitu. Jadi mungkin yang pertama itu adalah oh ya mungkin ini pertanyaan common ya, pertanyaan basic question yang mungkin harus kita tahu gitu, kita harus bener-bener udah mastering terhadap pertanyaan ini gitu, harus udah di luar kepala deh istilahnya gitu. Yang pertama itu paling sering banget ditanya pasti tell me about yourself. Mungkin kalau saran aku apa untuk menjawab pertanyaan kayak tell me about yourself itu jangan cuman jangan cuman ngejelasin kayak misalnya eh, kamu itu dari univ mana, jurusan mana gitu, atau misalnya terlalu banyak ngomongin diri kamu gitu, atau diri kita gitu kepada interviewer. Tapi waktu itu aku coba jelasin di Tell Me About Yourself ini lebih kepada tiga hal, yaitu ada, eh oke, ini mungkin ada yang bocor ya suaranya. Oke, eh, oke, jadi mungkin untuk Tell Me About Yourself ini, yang pertama itu apa? Ada tiga. Jadi lebih kepada past, present, and future gitu. Jadi kalau past itu jelasin kayak kontribusi apa yang udah kita buat mungkin ketika beberapa bulan atau tahun belakangan ini gitu. Kita jelasin kontribusinya, peran kita apa dan kontribusinya. Kalau present itu lebih ngejelasin kegiatan kita saat ini, kayak misalnya kesibukan kita saat ini, misalnya apakah lagi jadi panitia di mana, atau misalnya sedang ikut program apa, terus apa benefitnya, dan lain sebagainya. Dan kalau future itu lebih ke goals kita, misalnya kita pengen jadi sesuatu, atau misalnya kita punya tujuan mau ngapain gitu di masa depan, misalnya mau mendirikan suatu komunitas kah atau mau mendirikan apa atau misalnya kita punya goals tertentu. Nah, itu jadi ke future. Jadi itu digabungin tuh antara past, present and future dalam satu rangkaian gitu. Biar jadi satu rangkaian story yang bisa apa ya? Enak gitu untuk didengar gitu. Bisa benar-benar genuine. Jadi nggak terlalu dibuat-buat juga dan nggak terlalu jangan terlalu apa melebihkan juga atau terlalu rendah diri juga gitu. Tapi jangan terlalu show off, tapi jangan terlalu rendah diri juga kayak nggak percaya diri atau apa. Tapi penting percaya diri dan yakin gitu sama kemampuan kita. Terus ini juga pasti ditanya kayak your strength and weaknesses. Mungkin kalau tips di sini adalah ketika banyak kan orang yang misalnya kadang-kadang nggak tahu nih strength-nya apa, kekuatannya apa, giliran weakness-nya banyak banget. Nah, itu juga jangan. Mungkin diimbangi untuk menjelaskan strength sama weaknesses-nya apa. Misalnya strength-nya, oh aku tuh misalnya pekerja keras lah apa segala macam, atau weaknesses-nya suka pelupa, atau misalnya ceroboh, atau gini-gini. Dan mungkin yang agak krusial juga ketika menjelaskan weaknesses. Jadi diusahakan kalau menurut aku
Mhm, oke. Kebanyakan kalau misalnya di, apa, weaknesses ini banyak yang kayak misalnya cuman ngejelasin kekurangannya aja, tanpa ada, usaha kita untuk mengatasi kekurangan itu. Nah, saran aku adalah ketika ditanya kayak gini, itu kita juga coba jelasin, misalnya kekurangan aku suka lupa gitu ya, dan aku berusaha untuk ngejelasin usaha apa yang aku lakukan biar aku tuh nggak gampang lupa. Misalnya, oh aku misalnya mencatat di notes, entah itu HP atau aku catat, jadwal-jadwalku di Google Calendar atau di aplikasi yang mendukung gitu, biar aku tuh nggak lupa terhadap suatu kegiatan atau suatu jadwal atau suatu hal gitu. Jadi itu adalah usaha yang aku lakukan agar aku tuh bisa mengatasi kekurangan itu. Jadi aku berusaha untuk bilang kayak gitu dan mungkin di sini juga bisa jadi salah satu tips juga mungkin buat teman-teman kalau ditanya kayak weaknesses itu jangan cuman bilang banyak kekurangan tapi kayak jatuhnya itu kayak merendahkan diri sendiri tapi kita juga coba bilang kalau kita udah berusaha loh untuk mengatasi kekurangan kita gitu. Kita udah coba untuk apa, memberikan, apa ya, kayak mengatasi kekurangan kita tuh dengan cara apa, kayak gitu. Dan mungkin yang ketiga yang terakhir tuh kayak, why we have to choose, you gitu. Kenapa kayak why you have, kayak kenapa kita harus pilih kamu sih, kayak kenapa kamu itu, harus kita pilih atau kenapa apa yang buat kamu spesial tuh juga saya agak sejenis ya, kayak what makes you special atau what makes you, proper for this scholarship or something kayak gitu. Menurut aku di sini selain kita ngejelasin kayak keunikan kita dari the other applicants yang daftar, mungkin ini juga serangkaian proses yang PR juga buat kita semua kalau mau daftar dan menjawab pertanyaan ini adalah self reflection. Jadi kembali lagi kita refleksi diri. Sebenarnya kita tuh apa sih yang buat kita unik gitu, apa yang buat kita tuh beda dari yang lain, apa yang buat kita tuh mungkin kalau ibaratnya kalau di barang itu unique selling kita apa gitu kan kalau setiap kalau kita ngomongin barang itu kan setiap barang punya keunikan masing-masing ya. Dan kalau kita misalnya jualan tuh biasanya bilang kayak, "Oh ini tuh beda loh dari produk yang lain karena ini punya keunggulan, oh ini tuh bisa, apa misalnya tekonya kalau kita jual teko, oh ini tuh unik loh dari teko yang lain karena, ini tuh bisa misalnya tahan panas atau bisa berada di cuaca yang sangat ekstrim lah dan lain-lain. Dan itu mungkin ibarat analoginya kayak gitu, apa yang buat diri kita tuh beda dari yang lain gitu, what makes us unique gitu, what makes you and what makes me unique from the other applicants gitu, apa yang buat kita tuh beda dan emang pantas untuk dapetin ini gitu. Bisa sebutin mungkin prestasi kita atau bisa kita juga sebutin apa yang udah pernah kita lakukan, bisa juga kita nyebutin, tentang kontribusi yang pernah kita lakukan sehingga kita memang layak untuk mendapatkan ini gitu. Karena kita udah, melakukan sesuatu yang emang impactful gitu, impactful dan berdampak lah intinya untuk lingkungan sekitar. Itu jadi mungkin salah satu apa, ini juga yang bisa, apa, yang bisa dijelaskan di bagian, why we have to choose you gitu. Mungkin bisa di next juga Kak selanjutnya. Nah mungkin nih kita tadi ngomongin tentang beberapa tahapan juga gitu ya, tentang, apa, beasiswa, apa, form, dan lain sebagainya. Dan mungkin di sini adalah how do we do it, mungkin di sini lebih kepada skill-skill apa sih yang, harusnya kita miliki gitu ketika kita daftar, program beasiswa ataupun misalnya, student exchange atau dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama itu dynamic ya, karena dynamic di sini pasti dalam apa ya, dalam, eee, kita melakukan serangkaian proses itu, proses yang panjang pasti kan ada beberapa tahapan ya. Bisa ada yang 2 tahapan, 3 tahapan, bahkan ada juga yang sampai 4 dan atau 5 tahapan gitu. Itu kan it's a long proses ya. Jadi di sini tuh dynamic-nya bagaimana kita bisa menjaga motivasi kita agar kita tuh bener-bener, apa, dari awal sampai akhir tuh bener-bener kita tuh selalu bisa, termotivasi untuk menyelesaikan dan memberikan yang terbaik gitu. Jadi kita bener-bener bisa, apa ya, jadi nggak berhenti di tengah jalan gitu kan. Karena ketika kita gagal satu, cari satu pintu lain gitu agar tidak cepat puas. Misalnya kalau kita, oh di program ini gagal, coba cari program yang lain. Siapa tahu emang rezekinya bukan di program itu gitu kan. Karena aku banyak banget, ngalamin hal kayak gitu. Misalnya aku waktu SMP, enggak, aku waktu SMA pernah ikut lomba, kayak duta hari air gitu dari Kementerian PUPR dan di saat itu tuh aku cuma jadi finalis gitu kayak top 5. Terus akhirnya aku ngerasa
kayak kurang puas gitu kalau belum, apa ya, at least kalau belum top 3 atau belum bisa, bener-bener maksimal, aku ngerasa kayaknya masih bisa aku maksimalin gitu. Akhirnya ketika tahun berikutnya aku coba apply lagi, tentang apply lagi program yang serupa tapi beda beda program. Jadi waktu itu aku daftar, duta duta siswa nasional gitu di Surabaya, itu tingkat nasional juga. Dan akhirnya ketika aku coba program itu, aku juara 2 gitu tingkat nasional. Jadi itu adalah hal-hal yang aku ngerasa, ih kayaknya emang rezeki aku bukan di duta hari air deh gitu. Emang rezeki aku kayaknya di duta ini. Dan ketika aku gagal tuh akhirnya aku tuh evaluasi gitu. Jadi ketika misalnya gagal ngelakuin program ini, terus aku langsung reflection kan, evaluasi, oh berarti itu aku kurang karena misalnya, aku misalnya kurang nyiapin ini, atau misalnya aku kurang karena aku di bagian itu masih harus di-improve lagi, di bagian misalnya di bagian speaking-nya harus di-improve lagi biar nggak kecepatan, biar nggak ini biar nggak ini. Jadi kita, coba ngelakuin namanya self reflection lagi ketika kita, misalnya gagal ataupun bahkan ketika kita berhasil, apa yang harus diimprove gitu, biar kita tuh bisa lebih baik lagi. Dan bisa juga ngelihat yang juaranya, misalnya yang juaranya itu, oh tipenya kayak gini, itu bisa kita jadi referensi. Bukan patokan juga, tapi bisa buat gambaran gitu. Terus strategik. Nah, sebenarnya strategik ini hal yang krusial juga karena kalau aku sendiri emang orangnya itu eh apa ya lebih menekankan ke strategic planning gitu ya. Kalau ibarat namanya kalau di bisnis tuh ada yang namanya strategic planning itu tuh lebih ke gimana caranya kita tuh memiliki strategi dan perencanaan yang baik dalam melakukan sesuatu. Jadi karena aku tuh cukup suka untuk menyusun strategi, nggak tahu sih. Nggak menyusun strategi juga sih, maksudnya aku suka untuk kayak menyusun hal dengan baik lah ibaratnya gitu ya. Jadi itu yang ngebuat aku tuh bisa lebih terstruktur gitu. Kadang-kadang kalau ngelakuin sesuatu. Jadi itu juga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman kalau emang mau apa ya, mau ikut program itu bisa buat plan gitu. Misalnya plan sedetail mungkin dan matang gitu. Misalnya pengen ikut A itu apa aja persyaratannya, berarti apa aja yang harus disiapkan dan apa aja yang harus dipersiapkan itu dilihat lagi detailnya misalnya oh requirements-nya harus ada nilai IELTS atau TOEFL atau apa gitu kan. Terus oh berarti kalau belum mencapai skor itu berarti kita harus misalnya kursus dulu atau misalnya kita ikut preparation dulu, banyak-banyak ikut tryout dan lain sebagainya. Dan itu harus sedetail mungkin kayak dipetakan gitu, berarti kayak apa yang kurang, apa yang harus disiapkan kayak gitu. Dan mungkin ini all out sama teamwork. Jadi berikan versi terbaik di semua komitmen. Karena emang program itu kan atau kita ikut sesuatu tuh butuh komitmen. Dan komitmen itu gak semua orang bisa ngejaga komitmen itu dari awal sampai akhir gitu. Jadi kadang-kadang itu juga yang masih aku coba pelajari untuk bisa komitmen terhadap apa yang udah kita ambil gitu ya. Dan ini juga penting untuk bisa memberikan versi terbaik gitu. Jadi biar kita tuh apa ya, bisa all out gitu, all out for every session gitu, for every kegiatan itu bisa memberikan yang terbaik yang emang bisa yang versi kitanya gitu. Jadi nggak perlu lihat versi orang lain, tapi lihat versi dari kitanya dulu untuk sebaik apa kita bisa memberikan gitu. Mungkin yang terakhir confidence. Mungkin confidence ini katanya kayak klise, klise banget gitu ya. Tapi ini menjadi penting karena menurut aku ketika kita percaya sama diri sendiri, kita tuh bakal bisa meyakinkan orang lain untuk percaya sama kemampuan kita. Simpelnya kayak gimana kita mau meyakinkan orang kalau kita sendiri nggak yakin gitu sama diri kita. Kayak analoginya gini, kita jual barang nih. Misalnya aku mau jual misalnya apa ya? Aku pengen jual misalnya buku gitu. Tapi aku sendiri nggak yakin sama buku ini tuh, ih kayaknya bukunya jelek deh, kayaknya bukunya nggak bagus deh, nggak ada yang laku, nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mau beli, covernya jelek banget. Siap, terus gimana orang mau beli bukunya kan kalau kita nggak percaya kalau buku ini tuh bagus gitu. Jadi setidaknya tuh kita yakin kalau buku ini tuh bagus, buku ini tuh kayak apa bermanfaat gitu kan. Biar kita tuh bisa meyakinkan orang juga kalau oh ini tuh bagus loh kalau dibeli gitu. Jadi itu analogi sederhana kayak gitu. Jadi kita harus percaya diri dulu biar kita bisa meyakinkan orang untuk percaya sama kita. Kayak gitu. Mungkin bisa di next juga. Dan selanjutnya mungkin ini lebih ke supporting factor ya. Aku nggak bisa mungkir ya kalau support system itu juga penting gitu. Jadi entah itu work style, side work atau peer group. Jadi dalam segala kegiatan yang dilakukan itu jujur aku sendiri pun banyak banget kebantu sama mentor-mentor aku karena aku ketika kuliah
jujur aku kalau dihitung ketika aku kuliah ini kayaknya aku udah ikut 5 atau 6 program mentorship gitu dengan 6 mentor yang berbeda. Karena aku waktu itu awal-awal emang sebingung itu ya, awal-awal pas mungkin masuk kuliah gitu kan kayak masih belum tahu kayak kita tuh mau apa sih, kita mau ngapain dan lain sebagainya. Ya akhirnya aku banyak ikut program mentorship dan itu banyak banget ketemu sama mentor-mentor yang emang udah pengalamannya udah wah high achiever banget lah, udah menang lomba-lomba internasional, udah ada yang magang di sana di sini, bahkan ada juga yang misalnya dia itu mapres di ITB, terus sekarang dia lagi intern di apa perusahaan multinasional FMCG kayak gitu-gitu di Boston consultant kayak gitu. Dan itu tuh emang mentorku tuh sekeren-keren itu gitu. Jadi di satu sisi tuh aku ngerasa kayak ya insecure karena wah kok dia keren banget sih gitu sedangkan kayak aku tuh kayak masih newbie banget tapi positive side-nya adalah kita tuh bisa bener belajar kayak cara pandang mereka tuh gimana dan maksudnya cara belajar mereka gimana terus cara mereka bagi waktu gimana akhirnya aku banyak belajar juga dari mentor-mentorku untuk entah itu kita agar kita bisa lebih apa stand out di perkuliahan gimana dan lain sebagainya itu benar-benar ngebantu banget. Jadi mungkin di sini saranku adalah temukan support system yang emang benar-benar mendukung kita untuk berkembang gitu, entah itu dari teman, dari mungkin dari lingkungan sekitar. Jadi kalau punya teman yang toksik, menurutku nggak apa-apa gitu, aku nggak bilang harus dijauhin banget yang kayak bener-bener nggak mau temenan, tapi at least nggak usah terlalu mendekatkan sama orang-orang yang tidak support ke apa yang mau kita tuju gitu. Karena kalau emang orang-orang di sekitar kamu itu misalnya di sekitar kita gitu misalnya tidak bisa mendukung apa yang kita mau dan apa atau cita-cita kita atau apa yang emang kita percaya itu atau malah bahkan menghambat kita untuk mewujudkan itu, ya untuk apa gitu kan. Jadi lebih baik nggak usah terlalu di apa dideketin atau nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya. Carilah emang circle-circle yang emang bisa support kita, dukung kita dan bisa memberikan positif energi kepada kita. Kayak contohnya juga bisa ikut mentorship atau mentoring program gitu. Karena aku sendiri juga sangat kebantu sama mentor-mentorku gitu. Jadi itu juga salah satu bisa saran juga buat teman-teman mungkin yang masih bingung. Bisa juga tuh searching mungkin program-program mentorship atau misalnya searching uh, kalau misalnya informal bisa juga punya koneksi cutting atau misalnya orang yang emang punya pengalaman yang lebih baik daripada kita dan bisa memberikan kita arahan, guidance gitu bisa juga approach mereka entah itu via LinkedIn atau DM untuk dapat ibaratnya bimbingan atau yes itu mentorship lah gitu secara informal gitu kalau secara formal bisa ikut program-program tertentu kayak gitu mungkin bisa di next juga kak oke mungkin ini selanjutnya ini kali ya challenges-nya. Yang pasti yang udah aku jelasin tadi banyak banget tantangannya yang pasti tantangan untuk membuat kita akhirnya kayaknya maju nggak ya, apa kita berhenti aja itu banyak banget. Entah itu dari komitmen, dari insecurities karena kadang-kadang juga kita banyak melihat ih dia keren banget ya udah ini udah dapat menang lomba sana sini, udah dapat apa jabatan sana sini kayak gitu tuh pasti ada insecurities di setiap diri kita gitu ya dari mulai lingkungan juga sama juga not my cup of tea gitu itu istilahnya aja gitu ya jadi kalau misalnya komitmen itu saranku lebih ke tracker mungkin tracker di sini adalah yang strong why-nya itu kenapa kalau kita udah punya strong why kalau kita udah punya a strong why menurutku akan lebih mudah untuk kita punya komitmen yang tinggi gitu kalau insecurities mungkin saran dari aku dan mungkin ini tipsnya juga bisa lebih mindfulness. Jadi kita punya pikiran yang terbuka gitu ya mindful kalau setiap orang punya keunggulan masing-masing kok gitu ya. Jadi setiap orang punya kelebihan masing-masing dan jadi dan aku ingat banget kata mentorku tuh bilang jangan samakan timeline kamu dengan timeline orang lain gitu. Misalnya kayak ada orang yang timeline itu emang sukses di umur 20 tapi ada orang yang emang suksesnya itu di umur ke 30 atau bahkan 50 gitu kayak misalnya eh misalnya Jack Ma gitu kan seorang siapa sih yang nggak kenal gitu kan salah satu orang terkaya di dunia juga bahkan di Cina gitu kan itu timelinenya juga umur 30 tahunan gitu kan baru bisa mencapai
pundi-pundi rupiah gitu kan, yang memang bener jadi orang yang kaya dan sangat berpenghasilan tinggi. Ada juga emang yang kayak misalnya pendiri yang pembuat fried chicken KFC itu yang bahkan dia suksesnya di umur 60 tahunan, yang pokoknya udah tua banget. Nah, itu kan beda timelinenya kan, timeline Jack Ma ataupun timeline mungkin Steve Jobs atau siapapun dengan yang pendiri KFC itu. Jadi menurutku jangan samakan timeline kita dengan timeline orang lain, karena emang setiap dari kita tuh punya timelinenya sendiri em, untuk mencapai tujuan kita gitu loh. Mungkin itu kalau untuk insecurities. Mungkin kalau environment tadi seperti yang udah aku bilang, temukan support system yang temukan support system yang baik lah gitu, yang emang bisa membuat kita bisa lebih yakin untuk mengejar cita-cita kita. Kalau not my cup of tea ini mungkin lebih ke accept, adapt, and rebuild. Jadi lebih ke evaluasi terhadap penerimaan, mungkin penerimaan terhadap rejection, penerimaan terhadap penolakan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mungkin itu sih lebih ke kita harus accept gitu. Mungkin bisa di next juga. Mungkin ini terakhir kali ya dari aku, intinya lebih ke tips and trick gitu ya. Mungkin bisa di next juga. Sebenarnya secara tersirat tadi aku udah sebutin juga kali ya tips and tricksnya. Oh, mungkin bisa di next lagi Kak, ada slide satu lagi. Oke, mungkin kalau misalnya tips and trick dari aku untuk misalnya scholarship, yang pertama preparation. Nah, mungkin ini di tahap preparation ini lebih kepada mapping. Mapping di sini pemetaan terhadap apa aja yang mau kita tuju gitu loh, atau entah itu kita ngelakuin survei dulu terhadap beasiswanya, terhadap programnya, pokoknya kepoin dulu deh programnya, kenal lebih dekat dengan programnya gitu. Terus as a senior yang tadi aku bilang, makanya temukan mentor. It's it's one of the important things juga dalam mendukung karir ataupun pendidikan kita gitu, karena mereka mungkin lebih paham, mereka bisa ngasih saran, nasihat ke kita gitu. Terus find your balance and style, mungkin di sini tuh lebih ke cara kita gitu, cara kita bagaimana kita bisa menyeimbangkan semua, menyeimbangkan sesuatu gitu. Jadi karena sesuatu yang berlebihan juga nggak baik, yang kekurangan juga nggak baik, jadi kalau bisa ya di dalam porsi yang seimbang lah gitu. Terus trial and error ini juga mungkin penting aku highlight, karena karena bakal terlihat tidak mungkin ya kalau tidak ada trial and error gitu. Jadi coba satu langsung dapet, coba lagi langsung dapet, nggak dapetnya gitu kan programnya. Misalnya itu kayak sesuatu yang nggak mungkin gitu. Bahkan orang sekeren siapapun atau sekeren yang udah sehebat apapun itu pasti pernah yang namanya gagal, pernah namanya error nih gitu kan. Trial and error aja, coba gagal, coba lagi. Misalnya gagal lagi, coba lagi. Misalnya program lain itu ngebuat kita lebih punya mental yang kuat ketika dalam suatu kegagalan. Jangan pernah takut untuk gagal juga, karena menurut aku gagal itu ya bagian dari proses juga. Jadi nikmati prosesnya, dan nanti bakal ada hari di mana akan itulah hari di mana itulah kita akan mendapatkan yang kita udah perjuangkan gitu ya. Apply, apply, and apply. Ini sesimpel kayak gimana kita tahu kita bisa dapat kalau kita nggak apply gitu. Terus juga update, ini juga tadi yang aku mention, keep updating terhadap informasi-informasi gitu ya. Terus selanjutnya steady ini mungkin lebih kepada gimana kita bisa memberikan yang terbaik gitu. All out, giving your best. Jangan setengah-setengah, karena capek juga ya kalau setengah-setengah, jatuhnya nanti udah ngeluangin waktu tapi nggak maksimal, nggak lolos, malah capek. Jadi capek dua kali. Jadi lebih baik kalau ikut sekali ya udah all out gitu. Hasilnya gimana, yang penting all out dulu. Terus do side work sama build network, itu juga ya mungkin punya bisa tanya-tanya yang udah dapet programnya, atau bisa kepo-kepoin gitu. Sama yang terakhir, new challenges. Kayak what's match for you, kayak apakah ini bisa worth it for you, atau out of comfort zone kayak gitu. Jadi lebih disesuaikan juga dengan apa yang ingin kita capai. Jadi program-program, jadi nggak cuma asal ikut, tapi tahu gitu, oh ini tuh kayaknya cocok buat aku karena aku suka isu ini, dan program ini tuh ada isu itu gitu. Jadi kita tuh bisa dapat hal yang win-win solution gitu. Jadi aku suka ikut programnya, dan programnya pun ya
memberikan hal itu. Jadi sama-sama beneficial gitu buat satu sama lain gitu. Intinya jangan dan intinya juga berani untuk keluar dari zona nyaman ya, karena menurut aku penting banget untuk kita tuh kayak nggak cuman berada di zona nyaman itu, karena aku ingat banget ada yang bilang eh patenku tuh pernah bilang tidak ada pertumbuhan atau tidak ada perkembangan dalam zona nyaman karena sudah terlalu nyaman, jadi nggak ada sesuatu yang bisa tumbuh atau bisa kita improve gitu. Kayak kita keluar dari zona nyaman, ngelihat sesuatu yang lebih beda, banyak tantangan yang datang, banyak pressure, banyak tekanan, dan disitulah kita bakal belajar gimana caranya kita ngehandle itu semua. Ngehandle emosi, ngehandle um, diri kita, ngehandle sesuatu itu. Dan itu bakal, disitulah bakal belajar karena banyak tantangan di luar zona nyaman itu. Mungkin dari aku itu aja apa sesinya hari ini. Mungkin aku juga bakal lebih banyak tanya jawab juga ya, atau mungkin teman-teman ada hal yang mau didiskusikan gitu. I'm very welcome for that. Mungkin bisa aku kembalikan ke Mbak moderator lagi. Terima kasih. Oke, makasih banyak nih Kak Najwa. Wah, lengkap banget nih tips-tips yang udah di-share oleh Mbak Najwa. Nah, bisa nih teman-teman mungkin kalau misalnya masih penasaran gitu atau mungkin ada yang belum jelas, bisa banget nih ya tulis di kolom chat ataupun yang langsung raise hand, boleh banget ya teman-teman. Yuk, mumpung ada Mbak Najwa nih. Oh, ada nih Kak Najwa. Ada pertanyaan nih di chat. Dari Kak Jike Marta. Apa kita mendapatkan beasiswa dari pemerintah? Oh, saat misalnya kita nih udah dapat beasiswa nih Kak Najwa, terus kemudian boleh nggak nih kita coba cari beasiswa yang lain gitu? Mungkin bisa langsung dijawab dulu nih Kak Najwa. Ya, makasih juga atas pertanyaannya ya. Sebenarnya jawabannya boleh atau enggak itu tergantung ya. Misalnya ada beberapa beasiswa yang emang itu tuh sifatnya dia nggak mau diduakan gitu. Kayak misalnya beasiswa apa ya, aku lupa. Misalnya beasiswa Pertamina atau beasiswa unggulan atau beasiswa apa yang emang dia tuh kalau emang kita udah jadi awardee dari beasiswa itu kita nggak boleh dapat beasiswa lain. Tapi syaratnya adalah apa kita benar-benar nggak boleh sama sekali untuk dapetin beasiswa. Ini kalau kita ngomongin beasiswa itu kan banyak ya, ada beasiswa yang nge-cover tuition fee atau UKT mungkin istilahnya di Indonesia. Ada yang nge-covernya cuman uang uang saku misalnya, ada yang nge-cover uang saku sama UKT, dan ada yang beasiswanya itu tipe mentoring atau mentorship kayak XL Future Leaders kayak gitu, atau Young Leaders Indonesia yang kayak gitu-gitu itu kan beasiswa yang tipenya mentorship program atau lebih ke soft skill. Jadi dia nggak memberikan uang berupa bener-bener uang gitu ya ke kita, tapi memberikan apa ya, bimbingan gitu, bimbingan terhadap entah itu dunia karir atau dunia perkuliahan. Jadi saranku lebih apa ya, bisa dilihat lagi misalnya beasiswa apa yang udah kita dapat. Misalnya tadi yang nanya siapa ya, atau misalnya Mbak atau Mas itu mendapatkan beasiswa apa dulu gitu ya. Dan misalnya itu beasiswanya mengcover apa dulu. Nah, kalau misalnya emang mengcovernya itu hanya UKT, berarti nanti ketika mau mendaftar beasiswa yang sifatnya soft skill atau pelatihan atau mentorship itu tetap bisa. Tapi kalau misalnya ikut beasiswa yang mengcovernya UKT lagi, itu pasti nggak bisa karena kan jatuhnya di double ya. Jadi ada ganda gitu. Jadi dapat UKT dari beasiswa A sama beasiswa B, dan itu dalam dunia perbeasiswaan emang nggak boleh kayak gitu. Jadi sesuatu yang emang udah di cover sama beasiswa A itu nggak boleh di cover lagi sama beasiswa B kalau kita dapat beasiswa B gitu. Jadi kalau bisa beda. Kayak misalnya gini, contohnya aku dapat beasiswa Pancakarsa yang emang nanggung UKT-ku, berarti aku nggak boleh nyari beasiswa yang menanggung UKT. Jadi paling aku nyari beasiswa yang entah itu memberikan hanya uang saku ataupun program mentorship atau apa, development skill gitu. Jadi lebih kepada program bimbingan aja gitu. Jadi nggak memberikan uang lagi karena emang uang UKT-nya udah ditanggung sama beasiswa Pancakarsa. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan ya. Tapi jawabannya boleh atau enggak, yang pertama tergantung ke beasiswanya, yang kedua itu tergantung apa yang di cover gitu. Jadi tetap boleh aja kalau emang yang di covernya itu beda antara satu beasiswa dengan beasiswa lain. Mungkin itu Mbak
dari aku jawabannya. Wah, makasih banyak nih Kak Najwa. Lengkap banget ya, tadi detail banget. Ada feedback nggak nih dari Kak Marta? Kak Marta, halo Kak Marta. Oke, mungkin ini nih Kak, dilanjutin pertanyaan yang teman-teman dulu ya. Ini dari Kak Bella nih. Ada dari Kak Bella Fitria ya. Mungkin Kak Bella ini juga sharing nih Kak. Jadi ketika dia itu wawancara begitu ya, ada yang pertanyaan yang buat itu jawaban kita itu jadi kayak kita itu jadi insecure begitu ya. Misalnya kenapa sih kok ambil di Turki jauh-jauh gitu sih? Kenapa kok nggak ambil di Malaysia aja, nggak deket-deket aja gitu? Nah itu yang bikin kita itu tiba-tiba down gitu. Nah gimana nih tips dari Kak Najwa mungkin ya untuk menjawab pertanyaan seperti itu gitu ya? Oke, mungkin bisa langsung dijawab nih Kak Najwa. Oke, thank you untuk pertanyaannya ya, Kak Bila. Sebenarnya kalau kayak gini aku juga jujur pernah ngalamin hal-hal yang kayak gini. Emang ada tipe interview itu yang hanya kenal lebih dalam, tapi ada juga yang interviewnya itu agak sedikit mengintimidasi gitu ya, agak sedikit memojokkan kita gitu. Mungkin saran aku adalah yang pertama, yang pasti keep it calm, kita harus tenang, jadi jangan kelihatan kayak kita panik atau malah kita kayak jatuhnya itu jadi nggak percaya diri. Jadi tetap eh, tetap tenang dulu biar kita tuh bisa mikir dengan jernih gitu ya. Terus yang kedua mungkin yang bisa dilakukan itu adalah harus apa ya, kita harus benar-benar menguasai diri kita dan menguasai apa yang udah kita tulis ketika misalnya di tahap pertama berkas gitu ya kan kita bisa menulis esai kan biasanya tuh disuruh nulis esai kayak apa sih motivasi kamu daftar beasiswa ini kenapa kamu pantas gitu-gitu kan nah itu benar-benar dipelajari dan kayak dikaji lebih dalam lagi kayak apakah bener kamu kayak gitu karena kan intinya interview itu kan sesi cross check kan apa yang kamu tulis itu apakah sesuai sama apa yang ditanyakan ketika di interview jadi ketika memang sudah sesuai menurutku nggak masalah gitu maksudnya kita nggak usah takut kalau misalnya akan gimana gimana karena kita ya udah kita yakin gitu sama diri kita karena kan yang lebih kenal diri kita itu kan kita sendiri kan bukan interviewer gitu interviewer hanya pengen tahu dari sisi kita gitu jadi mungkin lebih ditekankan gimana caranya kita meyakinkan mereka kalau emang kita tuh punya keunggulan yang udah kita sebutkan. Kita punya kelebihan-kelebihan ataupun kita punya pengalaman yang sudah disebutkan di esai dan kita tuh coba sampaikan ketika sesi interview dengan rasa itu, dengan kalau kita tuh yakin sama sama apa yang kita ungkapkan. Jadi yang kedua juga selain yang pertama itu tenang, yang kedua itu mungkin lebih ke cara penyampaian kita. Kita harus bisa meyakinkan yang tadi aku bilang harus percaya diri, confident. Karena kalau kita aja nggak percaya diri, gimana kita mau yakinin orang nih kalau kita tuh worth it loh gitu. Makanya tuh bener-bener emang emang ya kita deserve untuk dapetin ini gitu maksudnya. Jadi mungkin itu sih salah satunya yang bisa aku berikan ya. Jadi tenang dan tetap confident terhadap jawaban kita. Dan jangan kelihatan labil juga gitu. Misalnya ditanya A, jawabannya tadi kayak gini, pas ditanyain B malah beda lagi. Nah itu jangan kelihatan kayak kita labil juga sih. Jadi kita punya pendirian yang kuat juga dalam menjawab. Mungkin itu Mbak dari saya. Oke, makasih Mbak Najwa. Mungkin ada feedback nih dari Kak Bella. Boleh banget nih mumpung ada Mbak Najwa di sini. Mbak Bella, mungkin ada feedback? Oke, silakan Mbak. Mungkin bisa langsung aja nih dihidupin. Izin jadi aku pernah coba apply untuk pertukaran pelajar nih Kak Najwa. Tapi miss-nya satu di wawancara itu dan satu lagi gini. Jadi aku waktu itu sekolahnya di Batam kelas 1 SMK. Terus pindah ke Payakumbuh Sumatera Barat. Nah, ketika di sana jadi di usaha perjalanan wisata itu hospitality-nya ada magang di Jepang 3 bulan. Nah, tapi dia nggak ngecek berkas. Jadi awalnya dari sekolah kami udah tes 1 kelas dan kami lolos 10 orang. Dari 10 tes wawancara 4, dari 4 berhasil 2. Tiba dicek, ternyata semuanya data-data aku tuh di Batam, lahir, sertifikat dan akte kelahiran, kartu keluarga dan yang lain-lain. Jadi ternyata
itu beasiswa dari daerah dan tidak diterima. Jadi mungkin buat anak-anak pertukaran pelajar juga kalau yang beasiswanya daerah atau rekomendasi dari sekolah mungkin, bisa ditanyakan dulu gitu. Karena beberapa mungkin gitu ya, Kak, kayak ada beasiswa yang dia dari daerah, jadi kayak misalnya aku akte kelahiran, Batam gitu, nggak bisa kalau untuk apply ketika kita pindah sekolah gitu. Gitu sih, Kak. Kemarin masalahnya. Wah, Ya, makasih ini banyak. izin menjawab atau bagaimana nih, Mbak? Boleh Iya, Kak, langsung aja. iya, Kak, izin izin menjawab, Kak. Izin ini, lagi bertanya gitu. Jadi, apa sih sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan karena menurut saya itu kayak, eee, kecil tapi ternyata itu yang krusial gitu, gitu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you banget ya Kak Bella buat, pengalamannya juga ya. Jujur ya sebenarnya sama juga sih ya mungkin yang aku dapetin juga kan, beasiswa Pancakarsa itu kan dari daerah ya, dari program, Kabupaten Bogor gitu kan. Jadi kayak punya program untuk, namanya tuh kayak Bogor Cerdas gitu. Jadi kayak emang memberikan, ke, mahasiswa S1 yang emang punya prestasi akademik maupun non-akademik kan kayak gitu kan. Dan itu juga sama syaratnya, jadi harus yang emang punya KTP domisili, Kabupaten Bogor. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kalau KTP-nya itu nggak domisili Kabupaten Bogor, itu kita nggak bisa daftar. Mau apa, ibaratnya sehebat atau seprestatif apapun kita, ya kalau bukan dari Kabupaten Bogor ya nggak bisa gitu. Itu emang persyaratan mutlak. Jadi emang mungkin kasusnya juga, ini ya sama kayak Kak Bella, mungkin kalau di sini kan Kak Bella kan, mungkin kurang memperhatikan tadi domisili dan lain sebagainya ya. Jadi jatuhnya tuh kayak, eee, jadi nggak apa ya, jadi nggak lulus karena kesalahan apa tadi, akte kelahiran dan lain sebagainya tuh nggak dari Batam pokoknya nggak dari asal daerah itu kan, karena udah pindah gitu. Jadi mungkin saran aku ketika kita daftar yang emang beasiswa dari pemerintah daerah tertentu, kan biasanya emang pasti dari dikhususkan untuk emang anak-anak atau untuk pemuda-pemuda atau pelajar atau mahasiswa yang dari daerah itu. Jadi kalau misalnya emang kita itu pindah sekolah atau sekolahnya itu di luar daerah itu atau misalnya hal-hal yang kayaknya ini membingungkan nih, menurutku itu langsung di cross check sebelum daftar. Kayak misalnya kita tanya dulu ke admin dulu atau misalnya ke kontak person dari beasiswanya, tanyain aja semuanya yang emang masih bingung. Kayak kalau misalnya kita pindah sekolah apakah bisa daftar ya Kak? Kalau misalnya kita ini apakah bisa daftar? Jadi itu yang menurut aku tadi do a lot of research. Jadi ketika sebelum mendaftar tuh benar-benar lakukan research yang mendalam dan komprehensif. Jadi segala aspek tuh dilihat apakah syaratnya itu harus dari sekolah di daerah tersebut ataukah emang apakah nanti kalau misalnya kita pindah sekolah itu apakah tetap bisa daftar selama KTP kita itu misalnya domisili daerah itu ataukah misalnya eh, bebas dari domisili mana aja yang penting sekolah di mana dan hal-hal kayak gitu menurutku harus di cross check dulu gitu sebelum daftar agar enggak menimbulkan yang namanya misconception ya atau misunderstanding atau yang namanya miss terhadap segala informasi. Mungkin saran aku itu aja kayaknya ya Kak. Mungkin bisa apa selanjutnya kalau misalnya ada besok kayak gitu bisa diperhatikan atau ditanyain dulu gitu kalau saran dari aku. Thank you. Oke, Kak, terima kasih. Oke, makasih Mbak Najwa. Mungkin ada dari teman-teman lagi yang mau ini nih, mau tanya secara langsung sama Mbak Najwa. Boleh banget nih, present. Kalau belum ada, mungkin aku bacain lanjut di kolom chat ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, bisa langsung raise hand ataupun nulis pertanyaan teman-teman di kolom chat ya. Nah, ini dari Kak Anggun nih. Nah, saya Anggun Wijayanti dari Kediri. Izin bertanya, Kak, Kakak tadi menyebutkan bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Dan saya pernah sekilas membaca bahwa kita bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman untuk tumbuh. Nah, apa hal tersebut memiliki perbedaan, Kak? Dan sebaliknya, kita memilih yang mana, keluar dari zona nyaman atau memperluas zona nyaman? Oke, mungkin itu Mbak Najwa.
Mungkin bisa langsung dijawab nih. Oh ya, oke, thank you juga untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik juga ya, karena sebenarnya kalau aku baca juga kayak emang ada beberapa orang dengan berbagai perspektif ya. Ada yang emang setuju kalau kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Ada juga yang emang setuju kalau sebenarnya tuh kita apa memperluas zona nyaman, apa memperluas zona nyaman kita dan lain sebagainya gitu ya. Memperluas zona nyaman untuk tumbuh. Oke. Hmm, tapi kalau misalnya dari saranku sendiri, entah itu zona nyaman atau zona tidak nyaman gitu ya, yang aku rasakan adalah emang eh, ketika kita berada di zona nyaman, itu kan kita emang berada dalam kondisi yang apa ya, kondisi yang stabil gitu, stable condition kan. Kita ngerasa kalau ini udah nyaman gitu, karena tidak ada suatu tekanan atau tidak ada terlalu tantangan yang cukup berarti untuk kita tuh kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak ngelakuin sesuatu yang lebih gitu. Kayak misalnya gini deh, kita kayak misalnya ada ikan yang berenang di arus yang tenang, itu kan udah zona nyaman dia kan, dia bisa nggak terlalu butuh effort besar untuk seperti apa namanya, untuk seperti ngelakuin hal-hal yang emang misalnya harus berenang lebih keras atau gimana tuh enggak kan, karena emang airnya tenang, nggak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Beda kalau emang si ikan itu misalnya berenang di samudra yang luas, banyak ombak gitu kan, itu kan di luar zona nyaman dia misalnya. Dia ngerasa kalau oh biasanya aku nggak pernah berenang di air yang sangat arusnya deras gitu, sehingga dia ada rasa ingin survive gitu kan, ada rasa ingin survive untuk bisa bertahan agar tidak terbawa arus, terbawa ombak. Jadi dia itu mengaktifkan mode-mode kayak misalnya mengaktifkan mode kayak survival mode misalnya. Dia harus gimana caranya bisa kita tuh survive terhadap zona ketidaknyamanan ini. Dan akhirnya dari hal-hal itu mereka tuh bisa lebih belajar hal-hal yang sebenarnya nggak mungkin nggak dia dapatkan ketika berada di zona nyaman gitu. Dan kalau dari aku sendiri, pengalaman aku sendiri misalnya gini, ketika aku apa ya, ketika aku sebelum ngelakuin eh, international exposure gini atau lomba-lomba internasional ataupun misalnya sebelum aku ikut kegiatan internasional kepemudaan kayak gini, aku ngerasa bahwa aku berada di zona nyaman misalnya dengan pendidikan atau dengan kuliah aja yang oh oke, nilainya baik-baik aja gitu, nggak ada yang terlalu jelek, terus aku ikutin pelajaran dengan baik, tapi aku ngerasa kok bosen ya gitu, bosen kayak nggak ada sesuatu tantangan yang aku tuh harus kayak improve gitu kok, kayak ya udah itu tuh kayak stable aja gitu, perkuliahan stable, terus mungkin pendidikanku stable, nggak ada yang terlalu aku khawatirkan sebenarnya. Tapi ketika aku coba ambil kesempatan lain, itu kan aku kayak harus ada hal-hal yang aku korbankan. Harus ada hal-hal yang kayaknya aku harus gimana-gimana. Harus ada hal-hal yang intinya dikorbankan dan harus bisa ngeluangin waktu lebih untuk ngelakuin hal-hal itu kan. Karena kita apa ya? Kayak kita ngelakuin hal yang tidak dilakukan orang pada umumnya mungkin kan. Jadi karena itu sesuatu yang di luar zona nyaman aku, karena misalnya harusnya itu kita mungkin kuliah aja tapi kayak kita ngambil kesempatan lain yang mungkin nggak semua orang mau ikut program atau kesempatan ini, akhirnya kita belajar lebih dari mereka. Misalnya kita belajar oh gimana caranya kita ikut internasional, gimana caranya kita em, apa bisa punya pemikiran yang lebih luas, gimana caranya kita bisa berinteraksi lebih percaya diri. Dan aku percaya ketika nanti kita pun udah selesai program, kita tuh udah punya branding juga, dan itu juga menurutku penting. Ketika kita udah punya branding, kita kayak udah tahu nih kayak apa yang mau kita tuju dan apa yang mau kita ini. Jadi kalau menurut aku, mungkin kalau ini perspektif aku ya, tapi aku juga nggak bilang yang mana yang benar, tapi menurut aku adalah zona tidak nyaman itu sebenarnya zona yang emang untuk kita tumbuh dan berkembang gitu. Karena di situ banyak tantangan, di situ banyak pressure juga yang itu mungkin secara nggak langsung tuh mendidik kita untuk lebih resilient, lebih lebih tangguh gitu untuk menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi. Jadi mana yang lebih baik, which one is better? I think sebenarnya itu tergantung ke kitanya lagi. Tapi kalau menurut aku adalah keluar dari zona nyaman sih. Mungkin gini, keluar dari zona nyaman bukan berarti kita meninggalkan zona nyaman kita juga, tapi lebih kepada kita mencoba keluar dari zona nyaman untuk mencari tantangan-tantangan yang intinya tantangan itu juga harus bisa improve
meningkatkan diri kita untuk lebih baik. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita keluar dari zona nyaman tuh harus ada tantangan yang intinya ngebuat kita tuh lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu kali dari aku ya. Semoga menjawab ya. Amin. Apa ada Terima feedback? kasih, Kak. Oke, makasih. Nah, dan ini nih, Kak, di kolom chat ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fatin. Saya Faiza Fatin ya nama lengkapnya. Pernah nggak Kak mungkin ngerasa hilang motivasi gitu atau ngerasa stuck ya pada satu fase gitu ya? Buat Kak Najwa sendiri mungkin bisa langsung dijawab, Kak Najwa. Jujur kalau dijawab pernah atau enggak pasti pernah ya. Dari yang namanya manusia pasti kan emang ada up and down-nya ya. Maksudnya kadang juga nggak selalu misalnya semangat terus. Kadang-kadang juga ada fase-fase kayak capek banget gitu kan. Emang burn out. Tapi yang paling penting itu adalah cara kita mengatasinya gitu kan. Karena itu kondisi yang normal banget kok gitu kan. Kita manusia biasa ya. Maksudnya kita juga pasti pernah capek banget. Kayak aduh kenapa sih banyak banget tugas dan lain sebagainya gitu. Tapi yang paling penting itu gimana cara kita mengatasinya gitu. Kayak kalau dari aku sendiri, cara mengatasinya adalah yang pertama itu mungkin lebih ke apa ya? Yang tadi aku bilang itu strong reason-nya gitu. Why kayak misalnya why reason-nya itu harus ditemukan. Karena aku juga mungkin kalau teman-teman ada yang pernah tahu ya The Power of Why kalau nggak salah itu buku, aku lupa siapa penulisnya tapi itu bagus banget, aku pernah baca beberapa gitu, belum sampai tamat juga sih, tapi aku juga rekomendasiin teman-teman kalau misalnya nanti bisa baca bukunya, itu baca itu karena benar-benar mengajarkan kita untuk punya motivasi yang kuat itu dari why-nya, kenapanya itu harus dicari gitu. Jadi ketika kita udah tahu kenapanya, kita udah tahu kayak alasan yang kuat kenapa kita ngelakuin ini, menurut aku itu bakal lebih bisa meningkatkan komitmen kita. Dan ini juga salah satu aspek yang mungkin juga penting itu tentang self control. Kenapa aku bilang self control? Karena apa ya? Atau pengendalian diri itu juga hal yang menurut aku perlu ditingkatkan ya di masa-masa kayak sekarang. Karena kan sekarang kita banyak kegiatan-kegiatan. Jadi kita harus banyak punya self control mana yang harus kita ambil, mana yang enggak usah kita ambil gitu. Dan cara mengatasinya itu kita harus tahu strong reason why. Yang kedua adalah kita harus punya pengendalian diri yang baik. Jadi kita tahu kapan kita harus kayak misalnya benar-benar kita all out, kapan kita mungkin kita istirahat dulu gitu. Tapi bukan berhenti ya, tapi jatuhnya kita beristirahat gitu. Karena kalau kita berhenti ya kita nggak akan maju-maju kan, kita stuck di situ. Jadi kita istilahnya istirahat sebentar. Kalau capek, that's okay untuk take a rest, untuk istirahat dulu, untuk kayak bed rest mungkin atau apapun, atau mungkin healing dulu, jalan-jalan, main sama teman. It's really fine gitu, nggak ada yang ngelarang gitu ya. Tapi setelah itu kita kembali lagi, kita kejar lagi apa yang sebenarnya kita mau. Karena menurut aku apa ya? Waktu tuh bener-bener cepet banget jujur aku ngerasa kayak kemarin baru masih SMA sekarang udah kuliah udah mau tahun ketiga udah mau ini segala macem jadi karena waktu tuh terlalu singkat jadi kalau bisa punya mindset kalau nggak ada waktu untuk buang-buang waktu gitu jadi berusaha manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk untuk ya itu untuk mengejar apa yang emang kita udah cita-citakan itu sih mungkin dari aku thank you. Oke, makasih. Apa ada feedback nih dari Kak Fatin? Oke, kalau misalnya belum ada feedback dari Kak Fatin, kita lanjut nih. Tadi ada pertanyaan dari Kak Diva dari Jawa Timur nih. Makasih banyak nih, karena Najwa sharingnya jujur aku sangat salut banget begitu ya. Nah, izin tanya nih Kak, apa Kakak pernah mengalami begitu ya, tidak direstui oleh orang tua untuk student exchange? Nah, kalau pernah, gimana sih caranya Kakak untuk meyakinkan orang tua nih supaya kita bisa ikut student exchange gitu? Mungkin itu Kak Najwa.
Thank you juga buat pertanyaannya. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik juga buat aku. Kenapa? Karena jujur dulu pas aku masih SMA, aku tuh pengen banget untuk S1-nya itu di luar negeri gitu. Jadi aku tuh emang dulu tuh apa namanya? Jadi aku pas dulu tuh jadi jadi tuh nanti aku tuh pas apa SMA tuh emang kayak punya apa kayak pengen banget bisa S1 di luar negeri gitu kan. Makanya dulu tuh aku ngejar S1 tuh pengen di Jerman. Jadi aku tuh udah sampai les bahasa Jerman sampai B1 kalau nggak salah. Tapi pada akhirnya nggak bisa aku lanjutin karena ya itu ada pertentangan antara aku dan orang tuaku yang mungkin mereka belum menyetujui aku untuk bisa kuliah S1 di luar negeri gitu. Karena mungkin ya mikirnya apa ya, mungkin masih terlalu kecil kali ya untuk bisa kuliah gitu di luar negeri karena ada juga beberapa orang tua yang punya mindset seperti itu gitu dan mungkin ada juga yang lebih terbuka untuk mengizinkan ada juga yang emang terlalu protektif juga kan itu kan tipe-tipe orang tua beda-beda gitu jadi emang pada akhirnya uh, emang aku nurutin orang tuaku dulu untuk apa namanya S1 di Indonesia dulu gitu akhirnya aku mutusin oke aku kuliah di Indonesia. Tapi aku mungkin saran aku juga ya, yang ini based on my apa experience juga, mungkin bisa bilang juga kayak bisa dikomunikasikan ke orang tua bahwa apa sih sebenarnya yang mau kita capai gitu. Coba kasih penjelasan secara perlahan gitu ya, secara ya kasih pemahaman secara perlahan bahwa sebenarnya program yang kita ikutin tuh apa sih manfaatnya dan apa sih untungnya buat kita. Kenapa kita harus ikutin? Jadi kita juga harus kasih penjelasan krusial kayak gitu sehingga orang tua tuh lebih yakin untuk memberikan izin untuk kita ikut program-program ke luar negeri yang notabene-nya bahkan negara yang jauh dari Indonesia gitu. Misalnya entah itu ke Eropa atau bahkan ke US atau negara-negara yang benar-benar sangat jauh gitu dari Indo, nggak cuma di Asia Tenggara gitu ya. Jadi itu sih pemahaman-pemahaman basic kayak gitu harus dikasih tahu ke orang tua dengan dikomunikasikan dengan baik dan bisa juga kita bisa juga minta kayak apa ya, ini kalau kita tuh persetujuan bukan persetujuan tapi perjanjian perjanjian kayak misalnya aku bilang oke aku S1 di Indo dulu gitu tapi nanti aku izin nanti aku ketika S1 pun aku izin pengen ikut misalnya program-program internasional misalnya aku pengen ikut student exchange aku pengen ikut eh, kegiatan kepemudaan di luar negeri dan lain sebagainya dan itu kita buat perjanjian-perjanjian dulu nih gitu jadi kita tuh bisa dapat win-win solution jadi orang tua itu maunya apa kita maunya apa kita cari jalan tengahnya kita jadi jalan tengahnya akhirnya oke aku tetap kuliah di Indo nih kan sesuai dengan kemauan orang tuaku gitu kan ketika S1 kuliah di Indo tapi aku juga pengen nggak kehilangan international exposure-nya itu jadi aku juga bilang tapi aku boleh kan ketika aku S1 di Indo aku masih bisa ikut program internasional walaupun nggak kuliah S1 di luar negeri gitu jadi aku coba komunikasikan itu ke orang tuaku agar orang tuaku juga ngerti apa yang aku mau ketika ketika aku ibaratnya memenuhi atau aku mengikuti apa saran orang tuaku gitu, saran atau masukan orang tuaku atau keinginan orang tuaku. Jadi tetap kita juga harus mengomunikasikan apa yang kita mau. Jadi nggak cuman dari satu sisi aja atau satu pihak aja, tapi juga satu pihak juga harus tahu gitu. Jadi kita namanya win-win solution. Jadi satu sama lain tuh enak. Akunya enak, orang tuaku juga enak. Jadi sama-sama inilah apa menguntungkan dan tidak terlalu merugikan sama. Mungkin itu sih saran aku kalau untuk hal ini. Iya, semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Najwa. Untuk Diva, apa ada feedback ke Kak Najwa? Ada yang mau ditanyain lagi? Iya Kak, izin menanggapi ya Kak. Ini terima kasih sebelumnya buat sarannya, tapi ini sulit sih Kak, sulit buat meyakinkan orang tua itu. Soalnya jujur aku anak yang suka apa ya, suka hal-hal baru gitu, terus juga punya tekad kuat buat mempelajari hal-hal yang baru. Tapi ya itu tadi kendalanya itu dari orang tua gitu, nggak diizinin apalagi aku perempuan ya. Kakak aku aja pengen ngelanjutin S2 ke Turki tapi nggak boleh.
sama orang tua, ya udah pupus. Terus aku juga pengen kayak gitu, kayak ikut-ikut program internasional gitu, Kak. Tapi juga nggak direstui, ya udah pupus juga. Kayak gitu aja sih, Kak, kendalanya dari situ. Oke, mungkin aku bantu nanggapin kali ya. Mungkin kalau boleh tahu nanti kamu udah tahu belum kayak alasan orang tua kamu nggak ngizinin gitu ya? Itu kira-kira kenapa gitu? Itu juga mungkin bisa kamu tanyain dulu kalau kamu belum tahu misalnya ya. Tapi kalau kamu emang udah tahu alasannya apa dan menurut kamu emang masuk akal orang tua kamu bener-bener kayak ngelarang kamu untuk ke luar negeri atau ikut-ikut kegiatan kayak gitu, mungkin kamu bisa tanya sarannya juga berarti kayak apa nih yang harus bisa aku ikuti kalau emang ikut program kayak gini nggak boleh gitu. Tapi kalau emang alasannya masih bisa dinegosiasi lagi atau setidaknya di lobby lagi lah gitu ya, pinter-pinternya kita ngelobi orang tua kayak meyakinkan orang tua juga mungkin bisa jadi alternatif juga gitu. Mungkin saranku juga apa ya, cari tahu, ngobrol deep talk lagi kali ya sama orang tua gitu. Mungkin saranku biar satu sama lain lebih memahami gitu. Kalau dari aku mungkin itu sih. Semangat juga ya, semoga diberikan yang terbaik kalau misalnya emang apa rezeki dan nanti, dan mungkin saranku juga bisa apa ya, lebih ke proofment, apa namanya, pembuktian gitu. Jadi kadang-kadang orang tua tuh nggak ngizinin karena belum 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 ngelihat buktinya. Jadi ketika kita udah bisa memberikan bukti kalau, oh kita tuh bisa loh berprestasi di bidang A, bidang B, atau bidang C, dan kayaknya potensial kalau kita ikut program internasional di sini. Kayaknya itu bisa lebih meyakinkan biasanya ya. Jadi udah ada buktinya tuh lebih meyakinkan. Mungkin itu juga saran dari aku tambahan. Semoga menjawab and good luck juga buat next selanjutnya. Thank you. Amin. Semoga besok ada jalan supaya Diva bisa pergi ke luar negeri ya dan diizinkan oleh orang tua. Oke. Mungkin ini nih Kak, pertanyaan terakhir dari Kak Alfiah nih Kak. Ada dari Kak Alfi dari Banten. Gimana nih Kak caranya begitu menemukan why yang lebih spesifik agar kita itu dapat menyeting tujuan besar kita. Soalnya selama ini aku itu belum bisa menemukan apa sih yang sebenarnya apa yang pengen aku mau gitu selain daripada ngisi ke waktu untuk kekosongan kuliah gitu. Mungkin itu Kak Najwa bisa langsung ditanggapi. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Nanti kalau untuk ngejawab pertanyaan ini, menurut aku ini juga ya, apa emang krusial banget, khususnya untuk membuat kayak life planning atau misalnya kayak college planning kayak gitu tuh emang kalau bisa kan emang detail yang mungkin teman-teman udah tahu lah, apa smart gitu ya, spesifik gitu kan, measurable, terus apa achievable sama time gitu ya. Jadi ada range waktunya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman sendiri masih kayak bingung gimana sih biar bisa spesifik gitu kan, gimana sih biar bisa apa kita tuh tahu detail gitu kan, apa yang mau kita inginkan. Kalau aku sendiri menemukannya itu adalah ini, pertama emang kita tuh bener-bener apa ya? Astagfirullah. Jadi saranku adalah gimana ya, kita tuh eh trial and error juga kali ya. Karena yang membuat aku tahu apa yang mau aku inginkan itu trial and error gitu. Jadi ketika kayak aku ikut sesuatu, gagal. Jadi kita kayak tahu, kayaknya ini nggak cocok nih buat aku gitu kan. Jadi mungkin analoginya gini, gimana kamu tahu, tapi nggak semua bisa diterapkan ya. Cuman kayak ada beberapa yang diterapkan kayak misalnya kamu bisa ada makanan nih banyak gitu kan. Kamu bisa icip-icip dulu aja gitu kak. Icip ini, oh ini enak, oh berarti ini cocok buat kamu. Terus icip ini gitu. Tapi kalau emang kamu udah tahu, oh ini tuh nggak enak, oh berarti ya mungkin itu bukan bukan ide kamu. Iya, mungkin bukan sesuatu yang baik atau bukan sesuatu yang cocok buat kamu sesuai passion kamu gitu. Jadi intinya apalagi selagi masih muda gini kan ya, maksudnya masih kuliah gini, masih punya eh, energi yang powerful gitu kan. Jadi menurut aku bisa banyak ikut dulu kegiatan, banyak explore diri, banyak ikut kegiatan-kegiatan emang kayaknya tuh bisa mendukung setidaknya apa yang kita sukai gitu.
kegiatan yang apa kita sukai, apa yang emang kita passion di situ gitu kan. Jadinya itu tuh explore diri dan juga ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu bisa mendefinisikan kayak apa yang mau kita, apa yang kayak kita suka, apa yang gak kita suka. Terus selanjutnya adalah selanjutnya itu adalah selain kita explore diri, kita itu self reflection. Mungkin kita refleksi lagi kira-kira dulu ketika aku kuliah itu aku suka ikut kegiatan apa ya atau apa sih yang buat aku happy ngelakuin itu. Mata kuliah apa yang aku suka atau misalnya apa sih yang pengen aku kayak aku tuh pengen jadi seorang apa sih gitu yang kayak gitu-gitu. Dan mungkin bisa juga baca buku-buku referensi kayak Ikigai lah. Mungkin banyak juga ya mungkin teman-teman denger Ikigai dari Jepang gitu tuh ada bukunya sendiri khusus tuh tebel banget kayak segini. Itu bisa juga teman-teman jadiin referensi juga kayak gimana caranya menemukan purpose atau tujuan hidup gitu. Dan mungkin aku disclaimer juga namanya tujuan hidup tuh it's a long process, jadi nggak cuman kita tahu sekarang terus tiba-tiba besok tuh kayak udah fix gitu, nggak, tapi kayak seiring berjalannya waktu tuh kayak itu bener berjalan terus gitu. Bahkan aku sendiri pun masih mencari gitu kan, jadi bukan sesuatu yang kayak udah dicari ditemukan, tapi kayak lebih ke seiring berjalannya waktu gitu perlahan-perlahan mulai kebuka gitu pintu-pintu selanjutnya, terus mulai ada oh iya kayaknya ini deh aku suka ini aku suka itu gitu. Jadi menurut aku bisa juga kayak gitu baca-baca referensi atau mungkin banyak juga ngobrol sama mungkin mentor atau misalnya coach, kalian punya mentor atau coach itu bisa juga diskusi kayak gitu itu juga menurut aku membantu untuk menemukan purpose hidup kita gitu. Tapi yang lebih tahu kan sebenarnya diri kita, jadi lebih ke refleksi diri juga itu. Menurut aku itu kali ya, semoga menjawab. Amin. Makasih Kak Najwa. Apa ada feedback dari Kak Alia? Iya Kak, makasih ya jawabannya. Emang itu ya, nggak apa sih, apa sama kayaknya kayak Kak Diva ya. Emang agak ada sedikit hambatan dari izin orang tua juga gitu. Kadang mau nyoba hal ini nggak boleh gitu, hal ini nggak boleh gitu. Kasih jawabannya Kak. Iya, Sama-sama thank you, Kak Sa. Alvin. Mungkin yang masih Belum. ada bareng sama orang tua, mungkin intinya bisa dikomunikasikan lagi ke situ. Mungkin kadang-kadang juga bisa aja kitanya yang nggak nangkep apa yang dimau sama orang tua gitu. Karena aku juga mungkin ini juga hal yang aku syukuri, orang tua aku juga satu orang tua yang open minded, jadi nggak terlalu mengekang aku untuk nggak melakukan sesuatu atau tidak terlalu mengekang aku untuk apa ya terlalu kayak nggak boleh ikut ini gitu enggak. Jadi itu juga mungkin sesuatu yang aku syukuri juga gitu ya dalam hal ini gitu. Jadi mungkin kalau buat yang orang tuanya mungkin protektif atau mungkin masih melarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kayak gitu, mungkin itu sih saran gue, coba dikomunikasikan lagi, mungkin bisa ngelakuin deep talk, kayak ngobrol aja gitu, mungkin ngobrol di kamar atau kayak tanya kayak Pak, harusnya aku belum boleh keluar, apakah aku masih terlalu kecil. Mungkin ya kalau alasannya masih terlalu kecil berarti kan one day ketika kamu udah besar kayak boleh dong aku keluar gitu, boleh dong aku misalnya pengen ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin aku keluar negeri, mungkin kayak gitu. Jadi harus ditanya dulu emang kenapa sih alasannya aku nggak boleh mah Pak, kayak gitu. Mungkin itu juga saran dari aku dan semoga bisa membantu gitu ya. Oke, makasih Kak Najwa. Mungkin itu tadi ya teman-teman pertanyaan yang terakhir karena udah mau duhur nih teman-teman. Makasih banyak untuk Kak Najwa ini yang udah luar biasa banget gitu ya, maparin materinya lengkap, detail banget gitu ya, tips-tipsnya juga. Nah mungkin ada sedikit nih yang mungkin aku bisa saya simpulin gitu ya. Jadi sebelum kita ingin exchange, kita harus mempersiapkan berkas kita secara matang. Terus kemudian jangan lupa pelajari tips-tips yang banyak banget di-share sama Kak Najwa tadi. Nah, teman-teman yang kalau ada yang lupa atau pengen nonton ulang, bisa dilihat di YouTube tadi ya, di YouTube kami, Komunitas Muda Inspiratif Official. Terus kemudian kalau teman-teman mau, mungkin nih yang mungkin gabut gitu ya, nggak mungkin pengen ngisi waktu luangnya juga bisa banget nih
kunjungi Instagram kami @komunitasmudainspiratif. Di situ banyak banget seminar-seminar nih. Kalau untuk kami, insya Allah kami akan ngadain seminar setiap hari Sabtu gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang luang bisa banget join di seminar kami. Oh iya, mungkin jangan lupa ya, ini ada info nih, info luar biasa nih dari Kak Najwa. Kak Najwa mau bagi-bagi buku ya, buku self development. Nah, bagi teman-teman jangan lupa buat story Instagram ya, terkait kesan pesan dalam mengikuti webinar dari tadi pagi sampai siang ini. Lah, atau ya yang penting kesan pesannya teman-teman lah gimana untuk mengikuti webinar ini. Kemudian jangan lupa di post di story Instagram, jangan lupa tag komunitas muda inspiratif sama Instagramnya Mbak Najwa @najwa_nurawalia. Nah, untuk 2 Instagram story yang terbaik, nanti akan diberikan 2 e-book self-development langsung oleh Mbak Najwa. Nah, jangan lupa ya, teman-teman seru banget kan ini bisa dapat e-book gratis nih, apalagi tentang self-development ya. Nah, kita tunggu teman-teman. Nah, oke. Nah, sebelum kita tutup acara ini, mungkin teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu gitu untuk dokumentasi bareng-bareng biar bisa jadi kenang-kenangan. Yuk, teman-teman on-cam bentar. Yuk yang belum on-cam. Oke, teman-teman. Mungkin Kak Beatrice bisa diambil ini screenshot-nya. Satu, aku hitung ya. 2. Oke, ada Kak Aida juga nih. Oke, teman-teman yang belum on-cam juga bisa banget nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang udah on-cam, udah join, udah memperhatiin acaranya dari awal tadi sampai akhir. Nah, saya gitu ya, Kurnia, selaku moderator dan mewakili teman-teman panitia yang bertugas pada hari ini, memohon maaf gitu ya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun nggak sengaja dalam penyebutan ataupun tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman, bagi Kak Najwa juga gitu ya. Sampai bertemu di seminar online berikutnya. Untuk link feedback akan kita berikan di akhir acara bentar lagi di kolom chat ataupun nanti mungkin bisa di share screen begitu ya. Jadi jangan keluar room terlebih dahulu sebelum ngisi link feedback. Terus kemudian juga jangan lupa jangan keluar grup dulu sebelum bisa nanti link drive sertifikat untuk teman-teman. Nanti kalau udah ngisi link feedback teman-teman boleh keluar. Mungkin itu ya teman-teman, jangan lupa nih ikuti terus acara-acara kita setiap hari Sabtu dan Minggu begitu ya teman-teman. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.